Shalom, selamat pagi jemaat GPIB Efata Batu Kajang. Apa kabar hari ini? Kita berjumpa dalam program Nada Firman Tuhan adalah Anugerah. Sebelum kita merenungkan firman hari ini, mari kita terlebih dahulu kita memulainya dengan berdoa. Mari berdoa. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan menikmati hari yang baru dengan sapaan firman. Berikanlah kami tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami dan kami mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka bersama Alkitab kita 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16 pembacaan kita pada pagi hari. Firman Tuhan demikian menyatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini? Kita sudah mandi semuanya, kita sudah makan, sudah sarapan. Untuk siapa kita melakukan itu? Wah, orang berpikir bahwa kita melakukan semua itu supaya kita bisa harum, kita bisa tampil cantik. Kita melakukan semua itu supaya kita dipuji orang. Ini sama dengan pertanyaan renungan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, milik siapakah diri kita atau tubuh kita? Paulus katakan, bukan milik kamu sendiri. Kamu sudah dibeli dengan sebuah harga. Kita miliknya Tuhan. Tapi kita senang ya menipu diri kita dengan mengatakan, hai diri, bahwa kita nikmatilah kehidupan ini dengan cara kita sendiri. Saudara-saudara, orang-orang di Korintus, ya, mereka memikirkan bagaimana sesuatu atau segala sesuatu itu halal bagi mereka. Dan prinsip ini dijadikan alasan oleh mereka untuk melakukan dosa seksual. Mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Namun, firman hari ini menyapa kita dimulai dengan ayat yang ke-12, dikatakan apa? Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Saudara-saudara, segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Itu kita garis bawahi. Aku tidak akan diperhamba oleh suatu apapun. Orang-orang Kristen di Korintus berpikir bahwa ayat yang ke-13,
Karena makanan adalah perut untuk makanan, maka mereka memahami tubuh adalah untuk percabulan. Mereka melakukan percabulan itu disamakan seperti orang makan nasi. Tubuh kita bukan hak kita, tetapi haknya Tuhan. Kita tidak dibeli dengan harga yang mahal, dan kita tidak punya hak untuk dengan bebas melakukan dosa-dosa tersebut. Karena tubuh kita ini adalah haknya Tuhan, milik Tuhan, maka orang yang jujur, dia akan memperhatikan barang milik orang lain yang dititipkan kepadanya dibandingkan dengan barang miliknya sendiri. Kalau motor, mobil kita hilang, pasti kita panik, ya. Namun akan lebih panik lagi kalau motor atau mobil pinjaman. Inilah sikap jujur, sikap orang baik. Dia akan bertanggung jawab untuk apa yang dia pinjam. Berbeda dengan orang yang mungkin jahat. Orang yang tidak akan peduli kalau sesuatu yang dipinjamkan kepadanya itu hilang. Orang baik tidak akan merusak apa yang bukan miliknya. Tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh ini adalah milik Tuhan, dan dia tidak boleh dirusak oleh dosa percabulan. Tidak boleh dirusak oleh kita yang menggunakan tubuh ini. Betapa kita mesti berhati-hati menjaga tubuh ini, menjaga pikiran dan hati kita, sebab semuanya adalah milik Tuhan. Banyak pemuda, para pemuda remaja, ya, penasaran dengan apa yang namanya seks, atau pasangan suami istri yang penasaran dengan yang namanya perselingkuhan. Problem seksual, percabulan, perselingkuhan ini bukan topik-topik yang hanya ada di masa lalu, tetapi sampai masa kini ini adalah dosa yang paling diminati oleh manusia. Menjaga anak remaja agar jangan jatuh dalam dosa seksual ini kan perlu perhatian yang sangat intens dan sangat berat sekali. Menjaga agar suami istri tidak jatuh ke dalam perselingkuhan juga bukan perkara yang enteng. Menjaga agar suami tetap bersih dan tidak berhubungan dengan wanita lain itu juga berat. Pencobaan seksual zaman ini sangat besar sekali. Remaja, pemuda, mereka kan akan lebih mudah saat ini mendapatkan informasi-informasi tentang seks itu. Saudara-saudara, percabulan, perselingkuhan, ya ini semua dengan mudah bisa kita lakukan sampai pada saat ini. Tapi sekali lagi, manusia adalah apa yang dia pikirkan. Jika saudara menganggap selingkuh itu adalah selingan indah keluarga utuh, maka saudara akan mudah jatuh ke dalam perselingkuhan dan percabulan. Jika saudara berpikir bahwa tubuhmu bukan milikmu sendiri, tetapi telah dibeli oleh Kristus, maka saudara pasti akan menolak dengan tegas ketika pencobaan untuk melakukan dosa percabulan itu menyerang saudara. Bagaimana dengan dunia remaja, muda? Ada seorang dokter yang menjadi ketua AIDS. Dia mengatakan bahwa banyak remaja pemuda yang dalam usia mereka saat inilah yang angkanya tertinggi kena penyakit AIDS ini.
Dan ini menyedihkan. Dampak dosa seksual lewat AIDS ini kan bukan hanya menghancurkan anak tersebut, remaja tersebut, pemuda tersebut, tapi menghancurkan masa depan, memperpendek umur, mempengaruhi kualitas hidupnya tentang arti hidup yang telah diberikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada dampak dosa seksual yang mengerikan yang diungkapkan, disampaikan oleh Paulus pada ayat 18. Paulus mengatakan apa? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Apa artinya? Saudara-saudara, inilah kerusakan dari dosa seksual itu, ya, yang kita gambarkan seperti makan. Begitu. Dosa seksual adalah yang mengakibatkan pertanyaannya dan tadi bahwa kita bukan hanya berdosa kepada Tuhan, kita bukan hanya berdosa kepada pasangan kita, tetapi dosa seksual itu menekan kepada diri sendiri. Berdosa kepada diri sendiri. Dan hal ini yang menimbulkan pertanyaan, mengapa dosa seksual itu melawan diri sendiri atau merusak diri sendiri? Apakah dosa-dosa yang lain tidaklah melawan diri sendiri? Misalnya orang yang rakus, pemabuk, orang yang melakukan tindakan bunuh diri, bukankah mereka juga merusak diri mereka sendiri? Istilah yang dipakai dalam ayat 18 ini adalah tubuh atau diri kita seutuhnya. Jadi bukan hanya sekedar fisiknya saja. Ketika seseorang melakukan dosa kerakusan, mungkin dia makannya berlebihan ya, rakus. Tapi dosa ini kan bisa dihilangkan jejaknya. Jadi ketika dia rakus, dia makan banyak begitu, kemudian dia jadi gemuk. Tapi kalau dia mau bertobat, saya mau diet, dia bisa jadi kurus lagi. Sama dengan seorang pencuri misalnya. Seorang mencuri, dia ketahuan, dia dihukum, barang dikembalikan, ya, selesai masalahnya. Tapi seseorang yang melakukan dosa seksual tidak bisa menghilangkan jejaknya, bekasnya. Akibatnya tetap akan ada seumur hidupnya. Karena hubungan seksual memiliki efek yang unik terhadap jiwa seseorang. Karena hubungan seksual adalah sebuah hubungan yang sangat pribadi antara dua orang dan itu mencakup fisik, emosi, jiwa, dan seluruh keberadaan manusia. Bisakah orang yang berselingkuh masih bisa hidup berdampingan dengan istrinya, suaminya tanpa terganggu lagi? Pikir kita menjawabnya sendiri. Bisakah seorang yang sudah melakukan perselingkuhan dia bisa tenang menjalani kehidupan rumah tangganya? Pasti seumur hidupnya dia akan terganggu. Jangan menyerahkan anggota tubuh Kristus ini untuk dirusak oleh dosa seksual. Nah, saudara-saudaraku, jemaat yang ada di Batu Kajang, kalau hari ini saudara jatuh ke dalam dosa seksual, bertobat. Namun jika kita belum jatuh dalam dosa ini, biarlah kebenaran firman kita yang kita baca pagi hari ini selalu menjadi pegangan kita. Sehingga ketika datang pencobaan seksual itu, saudara dapat memenangkan pencobaan tersebut. Sejarah sudah mencatat mengenai orang-orang Kristen di Korintus yang terjatuh dalam perzinahan. Karena mereka punya konsep yang salah dalam hidup mereka. Mereka punya konsep yang salah ketika mereka bebas dan menghalalkan segala hal dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa hidup mereka sudah dibeli oleh darah Kristus. Tubuh mereka bukan lagi menjadi milik mereka. Oleh karena itu, mari memasuki hari yang baru ini, renungkanlah firman hari ini dari pagi sampai malam dalam 1 Korintus 6 ini. Kita bersama-sama merenungkan. Janganlah kita sampai jatuh ke dalam dosa yang sama seperti mereka. Ingat prinsip ini. Dirimu bukanlah milikmu lagi, tetapi adalah milik Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh.
Jadilah anggota Kristus yang baik. Hiduplah sesuai dengan statusmu sebagai orang-orang yang telah dibeli dengan darahnya yang mahal. Permuliakanlah Allah dengan tubuh. Tuhan memberkati hari ini, Tuhan memberkati kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, dan kami masuki hari ini dengan pertolongan-Mu agar kami mampu menghargai bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan, dan kami gunakan tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkatilah kehidupan jemaat GPIB Efata Batu Kajang, berkatilah dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam kasih dari Pendeta Megiawati di Jemaat GPIB Philadelphia Semarang untuk jemaat yang ada di Efata Batu Kajang. Shalom, Tuhan memberkati.